Assalamualaikum. Nah, kali ini kita bakalan bahas fungsi dan kurva penawaran. Nah, sekarang kalau kemarin kita udah bahas permintaan, sekarang kita bahas penawaran. Penawaran tuh simbolnya S ya kalau di ekonomi. Sekarang kita mau bahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, sama kayak tadi, kita mau bahas faktor yang pertama dulu nih. Faktor pertama ada faktor harga barang itu sendiri. Dan faktor harga barang itu sendiri nanti berhubungan dengan hukum penawaran. Kalau hukum penawaran, ketika harga naik, jangan lupa kasih keterangan, takut lupa. P kalau di ekonomi adalah price atau harga. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan atau penawarannya, Q itu adalah quantity. Ntar Q aja ya. Quantity atau jumlah barang. QS berarti quantity supply itu naik. Ketika harganya turun, maka penawarannya pun turun. Nah, ini adalah hukum penawaran. Nah, ketika pun misalnya ada soal ya, kita lihat dulu soalnya sesuai nggak nih. Ketika harganya 100, penawarannya 10. Ketika harganya naik, berarti kan ketika harga naik, penawaran harusnya naik, bener ya, naik 20. Ketika harganya turun, penawarannya pun turun, bener ya. Nah, ini misalnya tadi pertanyaannya, buatlah kurva penawaran. Nah, kita bikin nih kurva penawaran atau kurva supply. Seperti biasa, kurva itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu kalau di ekonomi itu price, yang horizontal tuh Q gitu. Nah, jadi gimana kurva penawarannya? Ya udah, tinggal dimasukin aja caranya. Ketika harganya 100 misalnya, di sini ya, 100 dimisalkan saja. Q-nya adalah 10. Berarti kita punya satu titik nih, dihubungkan titik-titiknya ya. Dihubungkan. Nah, kita punya satu titik di sini. Ketika harganya 200 berarti kan naik ke atas. Naik ke atas 200, penawarannya 20, berarti ke kanan dong karena kan naik 20. Ya udah, dihubungkan titik-titiknya. Nah, dihubungkan. Nah, ini titiknya. Ketika harganya 50, ke bawah kan 50. Penawarannya 5, berarti 5 di sini. Dihubungkan titiknya. Dihubungkan titiknya. Ya sudah deh. Jadi kurva penawaran titik-titik ini dihubungkan. Nah, inilah kurva penawaran. Lanjut kita ke fungsi penawaran. Sama seperti fungsi permintaan, cara mencarinya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Jangan lupa P adalah price, harga, dan Q adalah quantity. Quantity itu jumlah barang ya, jumlah barang. Contohnya gimana? Contohnya kita bisa cari dari tadi ya, ini ya, yang kita bikin untuk membuat kurva penawaran. Misalnya, diketahui harga yang pertama itu adalah 100 tadi ya, penawaran yang pertama 10. Kemudian ketika harganya naik 200, penawarannya juga ikut naik 20. Tinggal dicari fungsinya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 100 per 200 dikurangi 100 sama dengan Q min 10 per 20 dikurangi 10. P min 100 per 100 sama dengan Q min 10 per 10 kan? Ya sudah. P kalau sudah seperti ini berarti tinggal dikali silang dulu ya. Tinggal dikali silang. 10 kali P, 10 P dikurangi 100 dikali 10, 1000. Sama dengan 100 kali Q, 100 Q, 100 kali 10, 1000. Berarti gimana? Jika dalam bentuk fungsi P, berarti di min P-nya 10P sama dengan 100 Q min 1000 plus
1000. Berarti 10P sama dengan 100 Ki. Ini udah 0 ya. Berarti P sama dengan 100 Ki dibagi 10. Jadi berapa nih? P sama dengan 10 Ki. Nah, itu dapat nih fungsinya. P sama dengan 10 Ki. Kalau mau Ki ya sudah, Ki tinggal berarti 1/10 P. Kalau dalam bentuk Ki gimana Teh? Kalau dalam bentuk Ki oke. Kalau sudah seperti ini, 10P min 1000, misalnya tadi udah nyampe sini ya, sama dengan 100 Ki min 1000. Ki-nya diemin. 10P min 1000 plus 1000 sama dengan 100 Ki. Berarti berapa nih? 10P sama dengan 100 Ki. Ya sudah, 10P dibagi 100 sama dengan Ki. Jadi berapa? Berarti 0,1 P sama dengan Ki. Ya udah, Ki-nya sama dengan 0,1 P. Sebenarnya dari sini juga bisa ya, cuma kan langkahnya misalnya tadi ya, disamakan dengan langkah mencari fungsi P. Ini adalah fungsi penawaran. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bisa kan bikin kurva dan fungsi penawaran? Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.